Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini dimanapun Anda berada. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Ahzab. Kemarin kita sudah menyampaikan ada beberapa tradisi jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Di antaranya adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah menganggap anak angkat sebagai anak kandung, anak sendiri yang bisa mewarisi. Dibatalkan oleh sistem Islam bahwa yang bisa mewarisi adalah bapak kandungnya sendiri, ya. Kemudian juga disebutkan pernyataan bahwa ketika memanggil mereka anak-anak angkat, hendaklah memakai nama bapaknya, bapaknya sendiri. Pertanyaannya adalah ketika tidak diketahui bapaknya siapa, maka mereka dinyatakan sebagai saudara sesama mukmin dan saling menolong. Yang diingatkan juga adalah jangan sampai ada rasa sengaja dalam hati ketika menyebut bapaknya dengan bapak yang salah, bukan bapak sebenarnya. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-6. Surat Al-Ahzab ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Nabi lebih utama, lebih didahulukan dari diri kaum mukminin. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai ikatan darah lebih utama dalam mewarisi sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Dalam kitab Allah daripada orang-orang beriman lainnya dan orang yang berhijrah, muhajirin. Kecuali kalau kalian mau berbuat baik terhadap penolong-penolong kamu atau saudara-saudara kamu tadi. Berbuat baik. Sesungguhnya ini sudah dituliskan dalam Alkitab. Ini ayat ke-6 nih pembahasannya mungkin bisa 2 kali ya, agak panjang ya. Ayat ini menyatakan perwalian utama, perwalian hanya kepada Nabi. Nabi lebih utama dari siapapun. Tapi kita lihat dulu lah kondisi sejarah kaum Madinah pada saat itu.
di Madinah pada saat itu. Kita tahu bahwa Nabi ketika datang ke Madinah itu mempersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Ya. Orang Muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrahnya orang Muhajirin ini hanya membawa satu hal saja, yaitu akidah. Ya. Betul-betul yang disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa Allah tidak menciptakan dua hati. Nah, ini contoh seorang yang atau kelompok orang yang menyatakan dirinya hatinya berpihak kemana, yaitu orang Muhajirin. Orang Muhajirin ini meninggalkan hartanya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan masa nostalgia kecil anak-anaknya, meninggalkan rumah suasana Mekah pada saat itu. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan apapun kecuali akidah saja. Dan ini menjadi contoh unik dalam pembinaan masyarakat. Tidak bisa masyarakat dibina itu kalau di hatinya masih nempel rasa-rasa yang buruk, yang nggak benar, harus hilang. Baru pembinaan masyarakat masih bisa berkelanjutan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi mengajak, mendapat perintah dari Allah untuk mengajak umatnya ke Madinah, semuanya ditinggalkan. Bahkan pernah saya ceritakan ya, waktu itu ya ada seseorang yang meninggalkan hartanya, ditaruh di satu tempat. Ketika dicegat oleh kaum Quraisy, kamu nggak boleh, kamu itu datang kemari udah nggak bawa apa-apa, terus banyak harta kamu tinggalkan. Ya. Kamu berhadapan dulu dengan kami. Kata sahabat ini, temannya Nabi bilang, kamu bisa gak ngelepasin saya? Saya kasih sesuatu. Apa sesuatu itu? Harta yang saya simpan di satu tempat, tidak ada yang tahu dari saya. Akhirnya mereka sepakat dan benar ditemukan si harta yang mereka. Tapi dia pergi, berhijrah. Jadi ini proses unik dalam membina masyarakat. Hijrah dia. Nah, sampai di Madinah orang Muhajirin tuh lebih sedikit daripada Ansor. Ya. Di Ansor ini, ya, apa yang mereka lakukan? Ya, ada yang namanya persaudaraan Islami. Dipersaudarakan. Muhajirin A dipersaudarakan dengan Muhajirin B, Muhajirin C dipersaudarakan dengan Ansor dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan orang Ansor itu memberikan segalanya kepada kaum mukmin. Hartanya, bahkan urusan waris mewaris, diat pun begitu. Diat masih ingat ya diat? Diat itu tebusan ya. Tebusan ketika ada seseorang ditawan dan sebagainya atau terjadi pembunuhan, bisa saling diat, saling memberikan uang diat. Nah, Islam mengajarkan satu hal, yaitu mempersaudarakan. Itu tidak ada dalam masa jahiliyah. Itu syariat itu datang ketika Nabi Muhammad SAW datang. Syariat baru itu. Jadi dipersaudarakan. Ya, salah satunya misalnya Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan, dia disuruh dia hanya meminta tolong ditunjukkan di mana pasar, ya. Lalu dia berdagang. Dan karena sedikitnya jumlah Muhajirin, itu sampai ada yang parebut gitu ya, berebut mereka itu untuk melayani orang Muhajirin. Subhanallah ya. Begitu tuh persaudaraan sesama muslim. Kalau bisa saudara sesama muslim kita bantu semampu kita. Ya. Karena dia sesama muslim, satu akidah. Nah,
persaudaraan sesama muslim yang diterapkan oleh Rasulullah di awal-awal Madinah ini, di awal-awal ketika berada di Madinah ini ya, itu mengobati dua hal. Hal pertama adalah hilangnya saudara dari muhajirin ya. Saudara dari muhajirin kan nggak ada sama sekali, orang dia pindah ya. Pasti ada rasa bagaimana ya ketika dia merasa sendirian di satu kota ya. Nomor satu itu. Yang kedua adalah mengobati hal di mana kaum Ansor yang masuk Islam, sementara ada saudara-saudaranya yang belum masuk Islam. Pasti terjadi gesekan emosi. Pasti itu. Pertama, gesekan keluarga. Kedua, gesekan sosial sesama masyarakat. Pasti terjadi. Ya. Yang satu memegang akidah Islam, yang satu dalam akidah yang terdahulu. Nah, itu diobati dengan cara mempersaudarakan sama muslim ini oleh Nabi SAW. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan persaudaraan yang diciptakan oleh Islam ini terus menerus atau tidak sifatnya? Nah, ini. Karena dia mengalahkan hubungan darah jadinya kalau begitu. Ya. Hubungan darahnya jadi kalah dengan persaudaraan sesama muslim. Nah, kaum muslimin pada saat ini, ayat ini diturunkan, itu sudah lumayan nyaman. Artinya lumayan nyaman adalah sudah mulai tertata kehidupan bernegara, terutama ketika selesai perang Badar. Ya. Ini selesai nih perang Badar. Kaum muslimin PD-nya mulai tinggi kan, percaya dirinya mulai tinggi, dan itu sudah mulai tertata kenegaraan muslim pada saat itu. Ketika tertata kenegaraan muslim, sementara sumber-sumber rizki itu mulai datang. Terjadi penaklukan Bani Quraiqah ya dari Yahudi. Ada pampasan perang, ada ghanimah. Jadi mulai. Nah, ketika mulai nyaman, ya, mulailah terjadi tata kelola masyarakat yang baik pada saat itu, ya. Diingatkan bahwa di ayat ini, di surat ini, di ayat ini disebutkan bahwa an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, ya. Sesungguhnya Nabi ini adalah awal ataupun utama dari diri mereka sendiri. Dikembalikan kepada hal yang penting bahwa Nabi ini adalah wali. Ya. Walinya. Wali siapa? Wali kaum mukminin. Ya. Karena wali kaum mukminin, dia yang mengatur segala syariat, dia yang mengatur kehidupan, dan orang mukmin harus menerima ya, terhadap kepemimpinan Nabi. Ya. Terhadap kepemimpinan Nabi harus menerima. Ya. Sampai ada satu hadis menyebutkan, ya. Tidak beriman seseorang itu kalau aku tidak dicintai dari segalanya, termasuk dari dirinya sendiri. Ya. Tidak beriman. Sampai Umar pernah berkata, wahai Nabi, engkau itu aku cintai. Semua yang ada di dunia ini aku lebih mencintai engkau kecuali diriku, kata Umar. Kata Nabi, enggak. Sampai aku lebih dicintai dibanding dirimu sendiri. Ya. Itu Nabi itu. Jadi urusan emosional diri itu kalah dengan kecintaan kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah itu perwalian. Dan dalam masyarakat Islam pada saat itu perwalian utuh kepada Nabi SAW. Ya. Tidak kepada keluarga, enggak, kepada Nabi. Bahkan Nabi pernah bilang begini, aku wali bagi kamu semua. Ya, kalau kamu meninggal dan punya harta, silakan dibagikan kepada keluargamu. Tapi kalau kamu nggak punya, silakan hutang kamu disebutkan, aku yang bayarin, aku yang memberi, yang mengganti. Sampai kayak gitu, itu baru pemimpin itu. Ya, sampai aku yang ganti. Begitulah perwalian. Ya, ini bahasanya agak berat dikit ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita pelajari ya. Nah selanjutnya ada tambahan lagi, ya. Apa tambahannya? Istri-istri Nabi adalah ibu spiritual, ibu ruhani bagi mereka berdua, mereka istri-istrinya dan bagi kaum mukminin. Berbeda nih, makanya nggak boleh dinikahi lagi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Karena Ummul Mukminin ini ya adalah ibu secara spiritual, secara makna, secara lahir bukan ya, secara biologis bukan, tapi secara makna istri-istri Nabi adalah ibu spiritual, ibu ruhani. Jadi memperlakukan istri Nabi pun seperti memperlakukan ibu. Ya. Gitu. Semua istrinya tuh. Khadijah begitu gak Pak? Iya, dia Ummul Mukminin tapi dia sudah meninggal ya. Waktu di Mekah sudah meninggal Khadijah. Nah, kalau Ummul Mukminin itu berarti punya pengaruh kuat terhadap kaum mukminin lain, ya, kaum mukminin lah. Ya. Walaupun dasar-dasar hubungan akhlak tetap harus dipakai, ya. Seperti salah satu sabda Nabi itu ada Ummi Maktum. Ummi Maktum itu datang ke rumah istri Nabi ya, salah satu istri Nabi atau beberapa istri Nabi waktu itu ya, lagi ngumpul. Nabi menyatakan jagalah Ummul Maktum, terhadapnya engkau harus berjaga. Kata istri Nabi itu, kenapa harus berjaga? Ya kamu kan bisa melihat wajah. Kira-kira begitulah bahasa saya. Bahasa hadisnya Allah yang lebih tahu. Tetap akhlak-akhlaknya tetap dijaga ya. Nah kembali lagi ya kepada ayat ini. Jadi ayat ini juga menyatakan bahwa ibu-ibu dari kaum mukminin, istri-istri Nabi ini adalah ibu dari kaum mukminin. Nah, bagaimana hubungan antara kaum mukminin yang sudah dihubungkan dengan persaudaraan Islam? Ya. Apakah terus-menerus begitu mewarisi, ya. Kemudian saling tebus-tebusan dalam diat, ya. Betul gak terus-terusan begitu? Ya. Mungkin bagian kedua lah insya Allah ini ya, karena ada beberapa, ini potongan ayatnya ini harus saya tutup dulu sini ya, mudah-mudahan besok kita lanjutkan tentang status pewarisan ketika dihubungkan dengan hubungan persaudaraan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.